Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat, selalu semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Nur Hayati di pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik anak-anak, kita memasuki pelajaran yang keempat tentang bersih itu sehat. Nah, di sini kita akan belajar tentang memahami bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Serta ibu juga akan membahas tentang beberapa tentang tayamum. Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan dan kesucian. Salah satunya adalah adanya aturan tentang bersuci yaitu atau toharoh, baik dari hadas kecil, hadas besar, dan juga najis. Baik anak-anak, di sini ibu akan membahas tentang hadas secara garis besar saja. Pengertian hadas adalah sesuatu dalam keadaan tidak suci. Hadas di sini dibagi menjadi dua, ada hadas besar dan juga hadas kecil. Nah, di sini kita bahas hadas kecil terlebih dahulu. Hadas kecil adalah keadaan yang tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu apabila hendak akan melaksanakan sholat atau melaksanakan ngaji atau yang lainnya. Nah, seseorang yang mempunyai hadas kecil harus berwudu terlebih dahulu. Nah, apa sih wudu? Wudu adalah membersihkan atau membasuh sebagian anggota tubuh dengan air suci yang mensucikan untuk menghilangkan kotoran hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Hadas kecilnya seperti keluarnya angin atau kentut, keluarnya sesuatu dari dubul dan kubur, atau keluarnya kencing ataupun air besar. Nah, itu adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang harus berwudu ketika mempunyai hadas kecil. Baik, di sini ada rukun dan sunnah wudu. Pertama, rukun wudu, yaitu niat. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap rambut dan sebagainya, membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Yang kedua yaitu sunnah wudu, membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan ke sela-sela jari, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, mengusap sebagian kepala atau rambut, mengusap kedua telinga dalam dan luar, membasuh kaki hingga ke sela-sela jari, mendahulukan yang kanan terus ke kiri, membasuh anggota wudhu 3 kali, dan kemudian membaca doa sesudah wudhu. Nah, itu adalah rukun dan sunnah wudhu. Baik anak-anak, mari kita melihat praktek berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini ibu akan mencontohkan beberapa anggota tubuh untuk berwudu. Nah, pertama adalah kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membasuh telapak tangan sampai dengan pergelangan hingga ke sela-sela jari sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita berkumur-kumur selama 3 kali juga. Kemudian setelah berkumur-kumur, kita membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Dan kemudian kita membasuh wajah atau muka dengan berniat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Nah, setelah kita membasuh muka, membaca niat dan membasuh wajah, kemudian kita membasuh kedua tangan dimulai dari kanan terlebih dahulu sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian setelah kedua tangan kita membasuh sebagian rambut atau sebagian kepala. Setelah itu kemudian kita membasuh kedua telinga. Terlebih dahulu kita membasuh sebelah kanan. Membasuh telinga dari dalam hingga luar. Jangan hanya mencipratkan saja ya. Harus kita putar dari bagian dalam kemudian dari bagian luar. Nah,
Setelah itu kita membasuh kedua kaki. Nah, kita membasuh kedua kaki sampai ke sela-sela jarinya ya. Mulai dari kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membaca doa menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, baik anak-anak, itu adalah anggota-anggota tubuh yang harus dibasuh ketika berwudu. Terima kasih. Baik, di sini ada pengertian hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Disebut mandi janabat. Mandi janabat adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jika mandi janabat tidak dilakukan, maka tidak sah ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan seperti sholat, puasa, mengaji, tawaf, dan sebagainya. Mandi janabat juga ada rukun dan sunahnya. Nah, di sini rukun mandi janabat pertama niat, yang kedua menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, kemudian di sini juga ada sunnah mandi janabat. Pertama, membaca basmalah, membersihkan tangan sampai ke sela-sela jari hingga pergelangan tangan, berwudu dengan sempurna sebelum mandi, menyela-nyela rambut, mendahulukan kanan, atas, dan yang kiri. Nah, itu adalah rukun dan sunnah mandi janabah. Mandi janabah dilakukan ketika apabila seseorang dalam keadaan junub atau dalam keadaan tidak suci seperti haid atau menstruasi, habis melahirkan, nifas, dan wiladah, dan juga lain sebagainya. Ibu juga akan menjelaskan tayamum di sini. Tayamum adalah bersuci dengan cara mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat tertentu. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi janabah. Tayamum sebagai keringanan bagi orang dalam keadaan tertentu. Di antara halangan yang membolehkan orang melakukan tayamum untuk bersuci adalah ketika tidak ada air, ketika dalam keadaan sakit parah, sesuatu penyakit yang tidak boleh kena air, dan ketika dalam perjalanan sudah masuk waktu sholat. Nah, itu adalah tayamum. Alhamdulillah, sampai di sini materi kita hari ini. Nah, ada tugas hari ini yaitu praktikkan tata cara berwudu dengan sesuai aturan. Foto setiap gerakan, kemudian susun hingga menjadi foto kolase, lalu kirim ke nomor ibu. Terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.